Assalamualaikum, selamat siang pemirsa Linggo Post Channel. Siang hari ini kami silaturahmi ke rumah Ibu Haja Rosmala Dewi dan alhamdulillah beliau ada di rumah. Ini weekend ya, kebetulan kita syutingnya. Terus kita mau bincang-bincang banyak. Tapi sayang nih, karena kita nggak bawa clip on, jadi mungkin nanti ada suara-suara mungkin yang beda dari yang suara narasumber. Kita mohon maklum ya. Kita langsung masuk ke rumah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Linggo Post Channel dimanapun Anda berada. Kita sangat bahagia hari ini di momen peringatan Hari Kartini 2021, bertepatan dengan 21 April 2021. Kami bisa berbincang dan langsung bersilaturahmi ke rumah Ibu Haja Rosmala Dewi. Beliau adalah anggota DPRD Kota Lubuk Komisi 3 ya, bidang pembangunan dan keuangan. Nah, ini luar biasa. Saya biasanya panggilnya ini Umi, teman-teman. Tapi saya lebih enak panggil Umi ya. Iya, tetap Umi aja biar. Iya, tetap Umi aja katanya. Kalau saya panggilnya Ibu, terkesannya nanti nggak nyambung saya bicaranya. Oke, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ini Umi. aktivitasnya apa sekarang di tengah Ramadan? Tetap melaksanakan saum Ramadan, kemudian memaksimalkan amalia-amalia di bulan Ramadan, dan kemudian tetap berkantor, kemudian tetap melaksanakan aktivitas kepartaian, kemudian kemasyarakatan. Seperti itu, tidak ada yang berubah. 24 jam tidurnya berapa jam? Harus cukup ya. Tapi kalau bulan puasa ini karena kita harus bangun untuk melaksanakan qiyamul lail, tentu kan tidurnya jadi lebih berkurang daripada bulan-bulan ini sebelumnya. Seperti itu. Dan bangunnya juga ya lanjut sahur gitu ya, kemudian lanjut tadarusan sama ibu-ibu di masjid gitu ya. Tadi baru pulang sekitar jam 7 pagi. Begitu ya teman-teman. Ini baru bayangan beliau di rumah. Saya belum bayangan beliau di meja paripurna atau apa ya. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana aktivitas beliau di rumah, terus aktivitas beliau sebagai wakil rakyat, dan juga aktivitas beliau sebagai ibu. Dan beliau ini adalah istri dari Bapak Haji Irwan Effendi yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas. Oke. Umi, kalau kami udah kesini kan biasanya kami mau menimba ilmu ceritanya nih. Kaitannya dengan Hari Kartini, kita pengen tanya dulu. Sebenarnya menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, lalu Umi juga memberanikan diri dari awal memang serius di bidang politik, lalu sekarang sudah kembali terpilih sebagai wakil rakyat. Itu gimana membagi ilmunya, Mi? Membagi waktu. Iya. Bagi waktu dan bagi ilmu kan banyak banyak peran. Iya. Yang pasti semuanya itu diawali dengan suka dan cinta. Ketika sesuatu diawali dengan suka dan cinta, maka semuanya akan menjadi ringan. Seperti itu. Misal ketika saya berperan sebagai seorang politikus, memang dari sejak dulu gitu ya, saya suka ya mengikuti tentang perkembangan perpolitikan gitu. Itu dibuktikan dari SMA sudah aktif di OSIS, kemudian waktu kuliah juga saya sempat aktif juga di BEM seperti itu. Nah, ini kan menunjukkan keinginan kita ya berkontribusi itu di skala kecil kan, di tingkat sekolah dan di tingkat kampus gitu ya, untuk menyuarakan aspirasi, kemudian juga membantu sivitas akademika dan melaksanakan program-program kemahasiswaannya seperti itu. Dan kemudian setelah selesai dan berkeluarga, tinggal di tengah-tengah masyarakat, kemudian itu dikonkretkan lagi gitu, kesukaan terhadap politik tadi dengan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, dan alhamdulillah sudah terpilih dari sejak tahun 2004 gitu. Jadi sudah 2 periode, sudah 10 tahun, dan sekarang masuk ke periode ketiga, sudah berjalan 1 tahun lebih sampai dengan tahun 2024 gitu. Itu dari ini ya, dari peran sebagai seorang politikus. Jadi kalau sebagai seorang ibu, karena kita madrasah pertama juga,
Itu kan ini kalau kita bicara pribadi tuh kadang kalau memilah-milih apa ya aktivitas di rumah, terus gimana sebagai istri, gimana sebagai anggota dewan kan memilih waktunya sudah termanage dengan baik. Tapi memilih waktu biar efektif seperti itu gimana Mi? Biar maksudnya bisa tetap ngajarin anak, tapi juga bisa bermasyarakat, di situ bermanfaat orang banyak. Nah, itu gimana tuh? Iya. Kalau status atau peran sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu, saya pikir ini fitrah, gitu ya. Setiap perempuan ketika dia sudah memasuki usia layak nikah tentu dia berkeinginan untuk berumah tangga seperti itu. Nah, saya juga demikian gitu ya, ketika usia sudah masuk layak nikah saya ingin menikah, berumah tangga, punya anak seperti itu. Jadi visi itu sudah dibangun sejak sebelum menikah. Nah, tentu ketika visi itu sudah dibangun sejak sebelum menikah, konsep rumah tangga itu sudah kita dapatkan dulu seperti itu. Rumah tangga seperti apa yang kita inginkan? Iya, seperti itu. Nah, kalau program kegiatan yang biasa kami adakan itu ada program pranikah seperti itu ya, daurah pranikah atau pelatihan pranikah. Di situ dibekali seperti itu. Nah, saya juga sudah biasa gitu membuat latihan seperti itu. Nah, kalau saya sudah biasa membuat latihan seperti itu, tentu saya selaku pelaku kegiatan tentu juga sudah harus tuntas mengaplikasikan itu. Nah, jadi peran sebagai seorang ibu itu adalah fitrah, saya pikir. Kemudian melahirkan anak-anak itu juga harus dibekali dengan pemahaman agama, bukan setelah dia tumbuh besar, tapi sejak dia ya masih dalam bentuk janin, dalam ini kehamilan seperti itu. Dan itu sudah kita tanamkan pemahaman agama. Misal kalau pas seorang ibu hamil kontraksi gitu ya, pas dia kontraksi terasa sakit kan ya, bahwa dia kadang-kadang semuanya janin itu lari ke kanan gitu sampai sebelah kiri kempes gitu, sakitnya bukan main, hanya perempuan yang hamil yang pernah merasakan itu. Nah, kita sudah berzikir seperti itu ya, subhanallah sambil mengelus-elus, dan kemudian soleh ya, solehah ya, seperti itu. Nah, ini kan sudah ada didikan sejak dari dalam janin seperti itu. Dan kemudian setelah lahir gitu ya, kita ikuti bagaimana selayaknya proses ini syariat Islam gitu ya, kita azankan, kita qomatkan, kita akikahkan seperti itu. Dalam proses pemberian ASI menyusui gitu ya, kita awali dulu itu dengan membaca doa makan waktu menyusui dan seperti itu gitu. Jadi dari menyusui nih teman-teman sudah harus diajarkan doa makan, bukan waktu TK ya? Iya, bukan waktu TK, itu sebenarnya terlambat. Iya. Jadi memang dari kitanya dulu membiasakan untuk mendengarkan itu. Iya, jadi anak mudah lafaznya gitu. Jadi ini ibu-ibu yang mungkin sekarang lagi hamil bisa dicontoh ibunya. Tapi itu tadi bicara tentang edukasi waktu hamil. Iya. Itu Umi waktu hamil juga sudah aktif di politik sambil buka bareng atau apa gitu? Saya kan dari kuliah ya? Iya, dari kuliah. Nah, jadi ketika sudah berumah tangga, walaupun kondisi hamil juga tetap tidak stop gitu melaksanakan aktivitas kegiatan. Karena dari saya sebelum menikah, saya sudah terbiasa memberikan kajian-kajian keislaman seperti itu. Di samping saya juga belajar tentang Islam, saya juga mengajarkan tentang Islam gitu. Dan itu sudah menjadi semacam tekad yang harus tetap melekat itu sebagai sebuah kegiatan yang tak pernah harus putus gitu sampai nanti ajal menjemput. Itu sudah komitmen ya. Tapi dari balita sebenarnya pendidikan yang benar itu seperti apa nih menurut Islam dan sudah Umi terapkan juga pada adik-adik gitu? Konsep pembelajaran yang tepat itu harus pertama kali itu diawali dengan keteladanan, dengan contoh dulu gitu. Iya, jadi anak-anak terbiasa melihat sesuatu yang baik seperti itu. Nah, kemudian setelah ketauladanan baru mungkin dalam bentuk anjuran, ajakan, bahkan sampai kepada tahap perintah gitu. Itu kalau menurut saya ya. Tapi kalau orang kan beda-beda seperti itu. Misalkan kalau mengajarkan anak balita supaya dia tahu bagaimana
tentang sholat gitu, mengerjakan sholat, maka dia biasa melihat ini ibu dan bapaknya melaksanakan sholat gitu. Kemudian dikasih tahu bahwa ini sholat subuh, ini sholat zuhur gitu, tahu disebutkan ini sholat apa seperti itu. Ini kan keteladanan, sehingga dia biasa melihat sesuatu yang baik gitu dalam bentuk ibadah yang dilakukan di keseharian di dalam rumahnya oleh orang tuanya seperti itu. Nah, kemudian ketika nanti anak mungkin mampu melakukannya gitu ya, maka tentu dalam bentuk ajakan seperti itu. Kemudian pada tahap yang memang harus mereka melakukannya wajib seperti itu, maka dalam bentuk perintah gitu. Kalau memang dia masih agak katakanlah rewel gitu ya untuk melakukannya seperti itu. Tapi kalau anak sudah terbiasa biasanya tidak terlalu sulit lagi seperti itu. Pernah nggak Mi di antara adik-adik tuh, maksudnya ada yang memang agak beda ya, mungkin ada yang pernah menolak gitu kalau diajak ini. Nah, terus tipsnya biar meluluhkan hati anak itu yang memang dia belum balik itu gimana? Kalau pengalaman pribadi ya, karena anak-anak ini kan beda ya tentu dengan kondisi orang dewasa. Biasanya kalau waktu subuh ketika anak-anak itu masih balita, tentu kita membangunkannya untuk memerintahkan sholat itu kita agak akhirkan gitu, agak mundurkan. Jangan pas azan langsung kita bangunkan, karena kita bisa jadi memahami mungkin mereka masih anak-anak tidur, agak malas-malasan. Tapi kalau kita misalnya agak mundurkan waktunya, sehingga kita katakan yuk bangun, ini sholatnya udah hampir ini habis waktunya gitu. Ini kan baru mengajarkan pola pembiasaan, karena memang belum ada kewajiban atas diri anak itu, karena dia belum sampai ke ini ya usia balik. Seperti kan usia balik kan wajib sholat gitu. Nah ini kan sifatnya baru pembelajaran, baru memulai pembiasaan seperti itu. Tapi kalau ternyata kita biasakan coba juga pas waktunya mereka respon, ya alhamdulillah syukur seperti itu. Dan alhamdulillah pengalaman ya itu tidak ada kesulitan ya bagi kami berdua sama abinya itu ya untuk melakukan pendidikan ke anak-anaknya terhadap pentingnya sholat seperti itu. Bahkan ada kejadian menarik Mbak Uli ya. Kami kan punya anak 3 orang ya, yang pertama itu perempuan, yang kedua laki-laki, yang ketiga laki-laki, yang ketiga perempuan. Salah. Nah, yang laki-laki ini seperti itu ya, masih balita itu. Kami lihat dia begitu nyenyak sekali. Ada saatnya gitu selaku seorang ibu udah tega gitu ya, betul membangunkan gitu ya. Kemudian ternyata sekitar jam 6 lebih ya, dia terbangun gitu ya. Terus telat gitu ya. Dia menangis itu, Mbak Uli. Jadi kami merasa bersalah ya, betul seperti itu. Nah ini kejadian. Jadi sekarang justru itu kami jadikan sebagai inilah ya, semacam cambuk gitu. Ketika azan berkumandang, dia masih santai-santai pegang game. Dia kan sekarang kan udah S1 tuh. Nah, Bang, gitu ya. Dulu masih kecil, ya tidak dibangun sholat nangis. Kok sekarang gitu ya? Sudah azan tuh santai-santai, dia sesuai langsung berangkat gitu ya. Masya Allah itu jadi ini ya, jadi kenangan yang indah untuk kami dan keluarga. Tapi ingat ya teman-teman, kuncinya tadi keteladanan. Jadi kita nggak bisa instan aja membentuk karakter anak demikian gitu. Oke, sekarang kita udah Ibu Ros sudah bercerita banyak bagaimana mulai dari hamil, mulai dari pranikah ya, pranikah, terus waktu kehamilan, ketika anak sudah balita dan sudah masuk ke sekolah dasar, dan fondasi utamanya agama. Betul. Kalau seandainya lalai di sini, kan nggak seluruh orang tua paham ya Mi ya. Seandainya kita lalai di sini Mi, bisa nggak diperbaiki nanti? Ya, wallahu alam ya, karena pemberi hidayah itu kan Allah seperti itu ya. Kalau memang Allah ingin mensolehkan seorang, tidak mustahil gitu ya. Tapi tentu ketika dia sudah dewasa dan sudah punya ini ya, sudah punya kesibukan, sudah punya pemahaman gitu ya. Jadi ibarat kertas itu dia sudah terisi terlebih dahulu gitu ya. Nah, wallahu alam ya, bentuk isinya itu kan sudah bermacam-macam dari sumber yang beragam juga gitu. Nah, tentu ketika kita ingin menuliskan sesuatu yang baik,
masih ada space nggak di kertas itu, khawatir nanti udah penuh. Ini kan ini analogi saja gitu. Nah tapi ketika kertas itu masih putih, masih bersih gitu ya, kita gampang kita memasukkan nilai-nilai gitu, mengajaknya untuk kepada kebaikan seperti itu. Itu saya pikir jadi memang pendidikan terhadap anak itu ya memang seharusnya sejak dini. Bahkan tadi saya sampaikan ya, sebelum seorang perempuan itu menikah dia sudah punya konsep tentang bagaimana rumah tangga yang ingin dia bentuk. Tentu rumah tangga dalam format ya pandangan Islam seperti itu, sehingga dia bisa mendidik anaknya, membuat rumah tangga yang seperti apa gitu. Jadi dia sudah punya bekal. Oke, baik. Ini kan biasanya habis Ramadan, Lebaran banyak ya yang mau nikah. Jadi ilmu fikih munakahatnya harus ditajemin ini sepertinya. Itu banyak undangan ya. Kalau sudah Lebaran. Banyak undangan biasanya habis Lebaran. Makanya apa ya, kalau sekarang penghulu ya, kita harus diikutin kalau disuruh apa ya, belajar fikih munakahat harus datengin, jangan dianggap sepele ya. Karena ada hal-hal yang memang harus dipersiapkan supaya kita nggak gelabakan ketika sudah menjalani pernikahan. Baik. Saya kalau bicara ini udah masuk ke remaja, fase remaja, ini agak apa ya, apalagi sekarang zaman globalisasi, kita mau minta ilmu sama Umi, kalau mendidik anak remaja sekarang gimana caranya, apalagi gadget udah ada, internet on terus ya, belum lagi pergaulan yang nauzubillah sekarang kalau kita nggak punya bentengnya gitu. Itu gimana Mi? Di tengah kesibukan Umi pasti tetap kan memantau anak-anak gitu. Betul. Makanya tadi tetap ada ini ya, berkelanjutan seperti itu. Jadi di tengah kondisi global seperti ini, seluruh pengaruh bisa ya tanpa hijab bisa masuk ke anak-anak gitu ya, apalagi dia tiap hari pegang gadget gitu ya, dia bisa akses apapun di situ seperti itu. Nah kalau saya pribadi di Mbak Wi cerita pengalaman seperti itu ya, anak-anak di usia SD semuanya 3 orang itu ya hidup bersama kami seperti itu ya, karena memang dia masih balita seperti itu sampai tamat SD. Kemudian SD kami wajibkan anak-anak ini untuk dipondokkan, gitu, dimasukkan ke pesantren usia SMP itu sudah semacam ini ya, ketetapan gitu ya, kesepakatan kesepakatan sama abunya seperti itu. Jadi anak tertua gitu ya, sebelum dia dalam SD itu sudah disosialisasikan bahwa nanti Ayu gitu ya, kami yang paling sini itu Ayu kalau kami istri masuk pondok gitu. Karena kami sadar kami selaku orang tua dengan kesibukan yang melekat pada kami itu mungkin tidak bisa maksimal gitu, kemudian tidak bisa fokus juga seperti itu. Nah tapi kalau dia dipondokkan dia bisa fokus, bisa maksimal gitu menimba ilmu keagamaan, karena agama itu bagi saya yang pertama. Saya sampaikan kepada 3 orang anak Umi ya, saya sampaikan Umi tidak perlu IPK besar, tapi Umi perlu kalian soleh. Sebab ketika tertanam sudah karakter soleh dalam diri mereka, maka tentu tanggung jawab yang lain juga akan mereka laksanakan. Artinya untuk urusan IPK kecil lah baginya. Ketika dia sudah melaksanakan tanggung jawabnya kepada Allah, maka tanggung jawab yang lain tentu akan tuntas gitu. Makanya saya tidak mempersoalkan, tapi ternyata alhamdulillah ya anak-anak berprestasi seperti itu. Itu ya, 3 orang semuanya, 2 orang sudah selesai S1-nya, yang terakhir yang bungsu sudah menyelesaikan studi kuliahnya di Surabaya gitu. Dan yang bungsu ini juga sudah diangkat jadi asisten dosen gitu. Jadi sekarang musim daring dia tuh, saya tanya seharian ngadep laptop, adik kuliah? Enggak, lagi ngajar. Oh lagi ngajar dia, ini status lagi ngajar. Dia ada lagi kuliah, iya lagi kuliah gitu. Jadi nggak pernah ya ini lari dari laptop, karena banyak sekali tugas sebagai mahasiswa dan juga dia sebagai asisten dosen seperti itu. Gitu teman-teman. Yang itu yang laki-laki juga sudah selesai menyelesaikan kuliahnya 3 tahun lebih. Banyak sekali satu. Jadi cepat ya? Cepat. Dan IPK-nya juga memuaskan. Ya. Tapi kuncinya soleh ya? Ya tadi gitu. Sulit ya. Jadi nggak perlu IPK tinggi asalkan soleh. Ini lebih berat ini kayaknya. Tidak perlu. Ya? Saya tidak meminta
Oh iya. Saya tidak meminta IPK. Jadi targetnya itu bukan dunia ya? Ya, saya tidak meminta IPK soleh, tapi saya inginkan IPK tidak meminta IPK besar, tapi saya inginkan jadi anak yang soleh. Karena ketika tanggung jawab terhadap Tuhan yang sudah dia tuntaskan, maka tanggung jawab urusan dunia maka bukan masalah seperti itu. Dia akan menyadari dengan sendirinya dan memang terbukti, alhamdulillah. Takutnya nanti kalau orang tua bilang IPK-nya harus tinggi, jadi dia concernnya ke nilai. Betul, seperti itu. Kalau ada orang tua yang memiliki pola pikir seperti itu gimana nih efeknya di anak? Pernah nggak ada sharing-sharing gitu sama teman-teman? Sering sih, bisa jadi anak terbebani seperti itu ya. Kemudian anak dituntut gitu ya untuk merealisasikan keinginan dari orang tuanya gitu. Jadi dia tidak enjoy seperti itu. Tapi kalau diberikan semacam pemahaman pokoknya, kemudian yang lain gitu ya, yang lampirannya, yang cabangnya itu akan terselesaikan seperti itu. Oke, kita sepertinya kalau bicara masalah anak ini udah lumayan banyak ilmunya ya. Jadi teman-teman nanti bisa silahkan simak perbincangan saya dengan Umi Ros dari 0 sampai ini menit ke berapa ini? Ada nggak menit ke 10 lebih ya? Lebih. Dan kita mau tanya langsung tentang aktivitas beliau sebagai wakil rakyat. Tadi kita sudah berbincang banyak bagaimana Umi mempersiapkan pernikahan, ketika sudah menikah, ketika sedang hamil, ketika mendidik anak saat usia balita hingga remaja, sudah dapat kita timba semua ilmunya dari beliau. Nah sekarang kita akan berbincang lagi tentang bagaimana beliau berperan di masyarakat sebagai wakil rakyat, dan ini tidak mudah. Kita kadang sebagai ibu rumah tangga saja bingung ya, makin masak, ini mau nyuci, ini itu gitu. Tapi beliau bisa gitu loh, bisa sebagai wakil rakyat juga, dan sudah pasti sangat sibuk dan apa ya, yang dikerahkan bukan hanya tenaga tapi juga pikiran dan ide seperti itu. Umi di Komisi 3 ini yang akan terrealisasi dan yang sudah terrealisasi apa saja Mi, dan apa ya, peran Umi di situ lebih banyak kemana gitu? Ini Mbak Uli ya, jumlah dewan kan 30 orang. Terus kemudian dari 30 orang itu selain pimpinan, 3 orang pimpinan itu disebar di setiap komisi-komisi. Di DPRD Kota Lubina itu ada 3 komisi. Komisi 1 yang membidangi aparatur, kemudian yang kedua membidangi ekonomi, kemudian komisi yang ketiga itu yang membidangi keuangan pembangunan. Jadi komisi 3. Nah saya dimasukkan oleh fraksi seperti itu. Jadi masing-masing fraksi itu mengutus anggota DPR itu ke komisi mana, seperti itu. Saya di komisi 3 yang membidangi keuangan dan pembangunan seperti itu. Nah tentu dalam rutinitas keseharian gitu ya, berkantor, dan kemudian masing-masing komisi itu kan punya mitra dalam hal ini OPD yang menjadi kewenangannya untuk dia lakukan koordinasi terhadap proses pembangunan dan pemerintahan ya, di kota Ibu Ingga seperti itu. Nah komisi 3 khusus saya di situ, kami punya juga mitra dari OPD diantaranya kan dinas pembangunan ini pekerjaan umum gitu ya, terus dinas pemukiman, Berkim, kemudian juga ini bagian keuangan di Sekda, DPPKAD, kemudian kantor pajak dan retribusi, itu yang seputaran keuangan itu menjadi ini mitra dari komisi 3. Nah tentu DPR itu kan punya 3 tugas pokok fungsi ya. Pertama adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu bahwa di DPR itu punya kewenangan untuk membuat peraturan daerah, mengesahkan peraturan daerah ya. Kemudian yang kedua fungsi penganggaran ya, berarti dia menganggarkan ya, APBD, belanja daerah itu ya dianggarkan oleh DPRD, dibahas, disahkan oleh DPRD. Kemudian yang ketiga fungsi controlling, fungsi pengawasan. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan atau program di OPD itu diawasi oleh DPR. Dan kami melakukan ketiga fungsi itu terhadap mitra kami. Misal contoh, kami bermitra dengan dinas PU seperti itu, maka kami mulai mengamati dari sisi anggaran terhadap sebuah kegiatan sampai kepada mengawasi pada tingkat pelaksanaan kegiatan seperti itu
gitu ya. Oke. Ini 2021 rencana kerjanya apa aja nih? Kalau Sampai lama ya 2024 ya jadinya. ya seperti itu. Tapi setiap bulan kami sudah diberikan semacam kegiatan itu Renjaya rencana kerja, dan untuk sekarang kami sedang dalam tahap pembahasan LKPJ Wali Kota tahun 2020, laporan keterangan pertanggungjawaban ya, tahun 2020, kinerja pemerintah kota tahun 2020 itu sedang kami bahas sekarang, evaluasinya seperti itu. Dan sekarang sedang dalam pembahasan tingkat pansus seperti itu, dan saya masuk di pansus 3. Nah, kami akan mengevaluasi kinerja itu, kami akan dalami, kemudian kami akan kritisi, dan kemudian mungkin kami akan memberikan masukan-masukan terhadap sisi-sisi lemahnya pemerintah. Contoh kemarin pandangan umum fraksi PKS itu salah satunya saya usulkan pada saat menjawab pandangan penyampaian LKPJ Wali Kota, dan kemudian kan disambung dengan jawaban pandangan umum fraksi. Khususnya kalau saya kan fraksi PKS. Nah, di situ saya angkat tentang peningkatan IPM, indeks prestasi manusia, pembangunan manusia, mohon maaf ya, indeks pembangunan manusia. Nah, dalam LKPJ Saudara Wali Kota itu dia mengatakan pada tahun 2020 itu IPM Lubuk itu menaik gitu ya, persentasenya seperti itu. Kemudian saya mempertanyakan apa parameter dari kenaikan IPM itu, sedangkan unsur atau aspek dari peningkatan IPM itu kan ada 3 hal. Yang pertama dari sisi pendidikan, yang kedua dari sisi kesehatan, yang ketiga dari sisi kesejahteraan. Sementara tahun 2020 kita tahu kita sedang mengalami pandemi COVID gitu ya. Berarti kan dari sisi kesehatan semuanya menurun. Begitu banyak korban yang kita ketahui ya meninggal dunia. Berarti kan tingkat kesehatan masyarakat turun itu secara rata-rata umum. Bukan hanya di Lubuk Linggau tapi mendunia gitu. Itu pertama, saya soroti itu. Kemudian yang kedua dari sisi pendidikan. Otomatis proses belajar mengajar itu terhenti. Itu tidak ada belajar di sekolah gitu ya, kemudian diganti dengan daring. Kita tahu plus minus daring gitu ya, tidak maksimal seperti itu. Berarti kan ya dari unsur pendidikan saja otomatis mengalami penurunan. Kemudian dari sisi kesejahteraan, pendapatan per kapita penduduk ya, pendapatan per kapita per orang itu mengalami penurunan. Artinya efek yang timbul itu berarti dari sisi persentase grafik kemiskinan akan meningkat gitu. Jadi apa mungkin IPM menjadi menaik pada tahun 2020? Tiga aspek itu kan realitanya kan menurun gitu. Masyarakat yang mohon maaf ya, tidak berpendidikan pun tahu apa yang dia rasakan. Kesehatan menurun, perekonomian menurun, pendidikan tidak ada. Proses belajar terhadap anak-anak juga terhenti seperti itu. Makanya kami menanyakan. Jadi maksudnya coba deh kita akui gitu, apa sih kondisi yang sedang terjadi ini, sehingga kita ada evaluasi dan kita mencari apa solusi yang mungkin kita berikan. Jangan cuma lip service seperti itu ya, maksudnya menyampaikan informasi yang membuat masyarakat senang, tidak gitu. Kita tidak harus membodohi masyarakat, tapi realita yang terjadi, sehingga ayo bersama-sama pemerintah dan masyarakat bersinergi untuk mengatasi kondisi ini seperti itu. Itu saya masukkan dalam pandangan umum kemarin dari sisi IPM-nya, belum lagi yang lain kan, seperti itu contoh Mbak. Ini kita baru ngelihat di rumah ya. Jadi teman-teman kalau ngelihat di di paripurna mungkin lebih lagi lagi. Kalau saya dijuluki Pak Wali Kota itu tukang interupsi terkenal. Tapi memang yang anggota dewan yang perempuan berapa, 3 ya? 3. Dan 1 dengan Umi yang senior. Iya. Saya mau tanya, ada sesuatu yang saya mau tanya. Ini kan kalau Umi sudah 2 periode. Kira-kira setelah 2020 3 periode. 3 periode maksudnya. Setelah 2024 gimana nih? Mau ke Sumsel atau mau ke Linggau tapi 1 atau 2 gitu? Oh gitu ya. Kalau di PKS Mbak Uli ya, tidak ada kebiasaan untuk ini ya, menginginkan sebuah jabatan gitu ya. Jadi tidak
biasa terjadi di PKS. Kami itu biasanya ditunjuk, dia dipilih seperti itu kan, ditunjuk dan dipilih itu juga berdasarkan ini ya, apa pertimbangan mungkin elektabilitas, popularitas seperti itu. Dan ini kami sampaikan memang waktu kami kemarin terakhir melaksanakan rapat kerja wilayah di Palembang itu, statement dari Ketua Wilayah PKS mengatakan bahwasanya di PKS itu targetnya adalah berkhidmat ya, melayani rakyat, karakternya itu ya, kemudian tidak meminta jabatan, dan kemudian belajar cepat, cerdas seperti itu. Nah, jadi kalau saya misalnya punya keinginan seperti itu, mungkin saya malu mengungkap saya ingin maju Linggau 1 atau Linggau 2 seperti itu, jadi tidak terbiasa. Tapi ketika memang partai menginginkan kita misalnya ya, tentu kita juga mengungkapkan alasan-alasan apakah memang kita layak maju untuk menerima tawaran itu, atau kita memberikan pertimbangan-pertimbangan yang logis bahwasanya bukan saya yang layak, mungkin yang lain yang layak seperti itu. Butuh penjelasan detail. Iya. Itu. Nggak tiba-tiba langsung iya. Karena berat juga ya. Iya. Banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Ya. Tapi kan kalau Musirawas mungkin wanita-wanita ya. Kalau Linggau siapa tahu wanita-wanita juga. Amin ya. Amin. Oke Mi, teman-teman, kita sudah bicara serius-serius ya. Di tag ketiga ini serius sekali kita bicara, dan saya takutnya nanti terlalu serius karena ini momennya Kartini. Kita mau minta tips dari Umi, kira-kira perempuan masa kini di era 2021 menghadapi banyak sekali tantangan, dan situasi kondisi dunia juga tidak stabil. Itu seperti apa wanita sosok Kartini yang bisa diadopsi ilmunya, diadopsi karakternya, itu seperti apa Mi? Kartini inspirasi ya bagi perempuan Indonesia. Saya juga terinspirasi juga dari sosok Kartini yang kalau kita dalami sejarahnya, ternyata dia semangat belajarnya tinggi, dengan dia membaca, kemudian dia menulis. Ini kan bentuk ini ya, proses belajar yang lengkap gitu ya, membaca, menulis gitu. Nah, dari sosok Kartini seperti itu, berarti yang perlu saya simpulkan, saya tangkap bahwa perempuan itu harus pintar, gitu. Harus pintar. Nah, sebab seluruh peran yang sangat kompleks yang ada pada perempuan itu, gitu ya, perannya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anggota masyarakat, atau kalau dia bekerja, gitu ya, maka dia harus punya ilmu dari seluruh perannya itu. Berarti kan dia harus cerdas, seperti itu. Nah, kalau dia tidak cerdas, ya, dia tidak punya ilmu tentang bagaimana mengurus anak, ya, bagaimana mendidik anak, bagaimana mengurus rumah tangga, maka dia akan kewalahan dari bidang itu, dari perannya seperti itu. Berarti kan dia harus punya ilmu tentang tarbiyatul aulad kalau dalam ini ya Islam ya, pendidikan terhadap anak seperti itu. Berarti kan dia harus memahami itu. Kemudian statusnya sebagai seorang istri, dia harus juga paham bagaimana sosok istri yang soleha itu. Berarti kan dia harus mendalami seperti itu sehingga dia bisa melaksanakan kewajibannya, sehingga muncul dalam dirinya sosok mar'ah solihah, wanita solihah seperti itu. Dan ini harus kita pahami supaya kita bisa mengamalkannya seperti itu. Walaupun nanti pandangan penilaian itu kan dari pihak luar, bukan kita, tapi kita berusaha untuk memunculkan itu seperti itu. Nah, kalau seperti saya gitu, seorang politikus, maka saya juga harus memahami ya tentang dunia perpolitikan, perkembangan keindonesiaan, perkembangan internasional gitu. Setidaknya saya harus mengikuti seperti itu, sehingga apa yang terjadi ini merupakan problema di dalam suatu daerah, dan kita berusaha untuk memberikan kontribusi, bagaimana memberikan masukan-masukan seperti itu. Nah, itu. Nah, sebagai anggota masyarakat kita harus melakukan edukasi, pendidikan kepada masyarakat, karena masih banyak perempuan-perempuan kita, khusus kalau saya tinggal di tengah masyarakat yang katakanlah hidupannya sederhana, mereka masih sangat membantu dari sisi edukasi pendidikan terhadap perempuan mereka, kemudian dari ekonominya seperti itu. Jadi kalau saya itu kan memang hidup di tengah masyarakat dan memang merasakan denyut-nadi kehidupan masyarakat, dan itu harus dengan ilmu semuanya. Begitu. Jadi tidak hanya saya yang memahami tentang pentingnya ilmu, tapi masyarakat perempuan Indonesia harus memahami pentingnya ilmu, maka dia harus belajar dan harus cerdas sehingga dia bisa maksimal. Kalau urusan sukses dari sisi materi kan itu kan sudah bukan domain kita itu kan, tapi setidaknya ilmu gitu ya, pemahaman gitu harus terpenuhi, karena ini bisa kita dapatkan di mana saja, tidak perlu
harus melalui bangku formil ya, bangku sekolah gitu ya, tapi bisa dari apalagi gadget kan kita bisa buka tentang apa, soal masak pun kan kita bisa akses ya dari itu mau masak apa. Nah seperti itu kan berarti kan perlu belajar juga gitu untuk menghadirkan menyediakan menu-menu yang menarik untuk keluarga seperti itu kan. Jadi luar biasa banyak sekali dan memang selalu kurang kalau memang kita berbicara tentang ini. Baik, jadi itu kuncinya ya teman-teman. Kita mungkin punya cita-cita seperti Umi Rus dan mungkin punya cita-cita lebih lagi atau mungkin sama, tapi kuncinya satu, tetap ilmu gitu. Baik pemirsa, di balik suksesan Umi Rus, kita mungkin akan bertanya-tanya sebenarnya siapa ya yang memiliki peran yang penting gitu di balik beliau bisa menjadi seperti saat ini, dan dengan peran beliau yang begitu banyak. Kita langsung akan berbincang dengan kamera. Iya, ini sudah sering ya masuk di kamera. Nggak asing lagi. Ini Pak Irwan Effendi, beliau adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musirawas dan sekaligus tokoh masyarakat di Kelurahan Tabalestari. Ini gimana? Saya panggilnya nggak bisa Pak ini, jadi terpaksa tetap harus Kak. Oke, Kak Irwan, ini kan Umi dengan segudang kegiatan, beliau tidak mungkin bisa sukses tanpa ridho dari seorang suami gubernur. Gimana Kak? Mendukungnya bisa sampai di posisi seperti sekarang, bisa 3 kali menjabat sebagai anggota DPRD dan di masyarakat juga perannya begitu berpengaruh, lalu mengelola yayasan juga, dan juga beliau sebagai berumah tangga yang tergolong sukses lah gitu. Itu gimana Kak? Mungkin ada doa-doa penting ya yang setiap hari saling di. Terima kasih Mbak Uli. Mungkin dimulai dari historisnya, sejarah bahwa ketika sebelum menikah kami sudah belum betul-betul memahami ya satu sama lain, belum mengenal karakter yang lebih detail, belum mengenal. Kemudian ditakdirkan untuk disatukan dalam sebuah keluarga. Nah dalam perjalanan pernikahan itu di awal saya melihat satu potensi di beliau terkait juga dengan latar belakang pendidikan. Kalau saya sendiri kan latar belakang pendidikannya guru di SMA 1 Meroviti. Sementara beliau sarjana hukum. Sarjana hukum. Jadi memang disetting dari awal ketika kuliah itu untuk bekerja di bidang hukum. Cita-citanya dulu mau jadi hakim. Cita-citanya jadi ini hakim. kayaknya belum ada ya? Apa sudah terungkap belum di media sih? Belum. Pengen jadi hakim Belum. Waktu masih awal-awal bahkan sebelum SMA, masih SMA itu udah milih jurusan. Ya, dari menurut cerita beliau dulu waktu SMA jurusannya ditempatkan di A1 fisika. Iya. Nah, terus meminta kepada pihak sekolah untuk ke bidang A3 sosial. Nah, itu jadi disetujui sehingga masuk A3 dulu tuh. A3 itu bidang sosial. Nah, terus bahkan dalam menurut cerita beliau dulu waktu masih semester akhir di perkuliahan itu sempat juga ikut tes calon hakim dan sudah kalau istilah di kepolisian atau tentara itu sudah pantohir jatuhnya itu gugurnya itu di pantohir diwawancara. Nah kemudian kelihatan dari potensi itu kemudian terbuka momentum yang bagus untuk mendirikan partai politik gitu ya. Untuk DPD PKS Musirawas waktu itu masih digabung antara Probolinggo, Musirawas, Musirawas. Kemudian kami dorong untuk terlibat di situ karena memang ada hubungannya dan korelasinya antara pendidikan dengan bidangnya. Dan kemudian dalam perjalanannya setahun pertama, setahun kedua saya lihat juga didukung juga oleh kemauan
menaruhkan keseriusan untuk bergelut di situ. Nah, jadi perpaduan antara latar belakang pendidikan dan hobi, katakanlah dalam petik ya, hobi di sini. Kenapa saya tidak mendukungnya? Kenapa saya tidak mendorongnya itu untuk kusuk kata bahasa kita itu untuk fokus di situ. Dan alhamdulillah ya, itu berjalan. Jadi kalau dihitung-hitung dari sekarang, dari tahun 1998 berdirinya partai politik waktu itu, terus sampai sekarang 2021, berarti sudah berapa itu? Puluhan tahun lah gitu. Iya, 13 tahun. begini 1998. 98. Oh iya, 23 tahun. 23 tahun itu. Iya, 98. Ya, itu. Dan ya kita tahu kan ya waktu yang mendewasakan seseorang. Ya, mungkin ya namanya pembelajar, mungkin di awal-awal sedikit-sedikit ada mungkin yang tidak sesuai dengan bentuk idealnya, terus dalam perjalanannya terus dipelajari, kemudian dicarikan jalan keluar, carikan solusi sehingga kita bisa tetap eksis itu beliau tetap eksis di dunia politik. Dan kalau dilihat dari lamanya berkecimpung di dunia politik itu wajar kalau sekarang beliau termasuk politikus yang senior di DPR dan pengertian sudah berpengalaman. Kalau dihitung periode berarti masuk ke periode yang ketiga, walaupun ada jeda waktu di periode 2014-2019 kemarin. Tapi kalau dihitung 3 periode berarti sudah akan memasuki 15 tahun masa di DPR. Jadi ini kesempatan untuk berhikmat, untuk berbuat banyak kepada orang banyak. Nah, saya sendiri mendukung dan mendorong beliau untuk bisa aktif itu di dunia politik. Kemudian selanjutnya ternyata aktif di dunia politik itu berbanding lurus itu dengan aktif juga dengan peran di masyarakat atau peran publik ya, peran publik. Nah, di peran publik itu otomatis kan, menyedot banyak waktu, dan kami sudah berdiskusi dan sepakat untuk bisa mencarikan bagaimana trik dan cara gitu, sehingga peran-perannya itu bisa maksimal. Jadi sudah dari awal kami mengikhlaskan gitu, untuk berbagi waktu dengan antara peran domestiknya di rumah dan peran publik di masyarakat. Jadi ini kata ikhlas tadi berarti ya kuncinya. Kalau di rumahnya datang terus dari mana? Jadi kata ikhlas itu sangat penting teman-teman untuk membangun keharmonisan ya, Umi ya, keharmonisan dalam rumah tangga. Semoga perbincangan kita dengan Umi Ros dan Kak Irwan Effendi bisa memberikan inspirasi bagi keluarga Indonesia, khususnya warga Kota Lubu Linggau dalam membangun biduk rumah tangga agar apa yang menjadi visi bersama bisa tercapai, keluarga bahagia dan insya Allah bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Itu saja, semoga bisa memberikan hikmah untuk kita semua tentang Hari Kartini hari ini. Kita berharap teman-teman yang punya cerita inspirasi yang lain mungkin bisa ditulis di kolom komentar kita untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman bagaimana mengelola rumah tangga agar bisa bermanfaat bagi orang banyak, tidak hanya untuk diri kita sendiri dan lingkup keluarga yang cukup kecil. Itu saja, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.